sebagai provider, klien sebagai konsumen. Sharing resource atau sumber daya. Server bisa melayani beberapa klien pada waktu yang sama dan meregulasi akses bersama untuk share sumber daya dalam menjamin konsistensinya. Kemudian, asymmetrical protokol atau protokol yang tidak simetris. Many to one relationship atau antar klien dan server. Klien selalu menginisiasikan dialog melalui layanan permintaan dan server menggunakan secara pasif request dari klien. Transparansi lokasi. Proses yang dilakukan, server boleh terletak pada mesin yang sama atau pada mesin yang berbeda melalui jaringan. Lokasi server harus mudah diakses oleh klien. Mix and match. Perbedaan server klien platform. Kemudian pesan berbasiskan komunikasi. Interaksi server dan klien melalui pengiriman pesan yang menyertakan permintaan dan jawaban. Kemudian pemisahan interface dan implementasi. Server bisa di-upgrade tanpa mempengaruhi klien selama interface pesan yang diterbitkan tidak berubah. Perbedaan WWW atau World Wide Web dengan Internet. Perbedaan ini dapat dianalogikan sebagai perbedaan web dengan internet itu mirip dengan analogi perbedaan bus mudik antar kota dan jaringan jalan tol. Internet merujuk kepada jalan tol yang membolehkan lalu lintas mengalir antar komputer. Web merujuk kepada layanan bus angkutan pemudik yang menggunakan layanan tol memindahkan pemudik dari suatu komputer ke komputer lain. Kebingungan ini membedakan web dengan internet muncul disebabkan web menjadi amat populer. Saat ini menjadi layanan internet paling tinggi pengguna traffic dan mengundang user awam baru dari berbagai latar belakang. Jargon web dan internet mengalami kebermakna. Ingat, web atau World Wide Web bukan satu-satunya layanan dunia maya yang memanfaatkan jaringan komputer internet untuk mengangkut trafik informasi mereka. Contohnya layanan surat elektronik seperti email membolehkan user mengirim maupun menerima pesan layaknya surat kantor pos. Layanan transfer file atau FTP membolehkan pengguna layanan mentransfer sebuah kopi atau duplikat file dari suatu komputer ke komputer lain. Nah, hubungan dari tiga pokok bahasan tadi, WWW, kemudian result sharing, dan client server. Tadi kita mendengar definisi client server terbagi atas dua kata, itu client dan server. Di sini klien meminta data dari server. Di sini tugas server itu membagi informasi atau data. Data tersebut diperoleh dari resource sharing. Karena di sini resource sharing berfungsi sebagai sumber daya atau dia sebagai sumber informasi. Dari ketiga ini disebutlah sebagai contoh dari World Wide Web. World Wide Web itu berfungsi sebagai dia sebagai penyedia informasi dan dia juga sebagai client server, karena di situ kita dapat menemukan informasi yang langsung perintahnya langsung dari user. Kemudian saya di sini akan membahas pertanyaan kedua, yaitu referensi COU01. Cache adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya yang letaknya dekat dari si peminta data daripada penyedia data aslinya atau COU01. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal diambil misalnya karena waktu akses yang lebih lama atau untuk dikomputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari cache.
Kemudian protokol pendukung WWW atau World Wide Web. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu protokol. Protokol adalah persetujuan tentang bagaimana komunikasi diproses antar dua node. Protokol jaringan yang paling umum digunakan sekarang ini adalah protokol jaringan berbasis IP atau Internet Protocol. Nah, di sini protokol-protokol yang mendukung World Wide Web yaitu pertama protokol TCP/IP, yaitu protokol yang memberikan dukungan jaringan untuk menghubungkan seluruh tempat dan host serta mengikuti aturan standar tentang bagaimana komputer-komputer berkomunikasi dengan dan bagaimana jaringan-jaringan diinterkoneksikan. Protokol-protokol TCP/IP mengikuti model konsep 4 layer yang dikenal sebagai model Department of Defense atau DoD, Application, Transport, Internet, dan Network Interface. Kemudian yang kedua, protokol multimedia dan DOS. Pada sistem multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya. Jaringan komputer atau seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit terlihat dan terhubung satu sama lain. Kemudian tipe-tipe jaringan internet. Jaringan internet pada komputer seperti LAN, MAN, WAN, dan wireless network. Selanjutnya itu mikrotik protokol. Multi-layer protokol terdiri dari physical data link, network, transport, station, presentation, application. Kemudian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. Kemudian protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu World Wide Web dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server karena World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.